Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita akan belajar dalam minggu ini tentang evaluasi diri. Biasanya kalau masalah yang Natal, tentunya kita mau tentang bersukacita. Ya, kemarin kita bersukacita, minggu lalu euforia ada di mana-mana, malam Natal ada beberapa lampu dan saya kasih tahu berapa rupiah yang habis untuk kota Ambon saja pada malam itu. Sukacita diwarnai dengan lampu. Dan tapi biarlah sukacita juga selalu dialami oleh umat Tuhan. Nah, di minggu sebelum kita mengakhiri tahun ini, sebagaimana pada tanggal 12 Januari 2025 yang lalu juga firman Tuhan tentang mempersiapkan program dan mengevaluasinya. Hari ini kita akan mengevaluasi diri kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pertanyaan bagi Bapak Ibu sedangkan bersama, sudah berapa hari kita hidup di dunia ini? Banyak kali. Kali itu bukan lagi kali sungai, banyak kalau dihitung sesuai dengan umur kita. Yang paling mudah mungkin anak kita Abi yang saat ini akan bawa kepada Tuhan. Tetapi sudah berapa banyak hal yang sudah kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka nas pemimpin 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidiklah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu kalau ada keraguan-keraguan bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, maka firman Tuhan ini mengajak bagi kita berhenti sejenak, menarik nafas dan bercermin bagaimana perjalanan iman kita di sepanjang ini. Secara singkatnya selama tahun 2025 ini dan seluruhnya juga boleh. Mazmur 90 mengingatkan bahwa kita ini hidup singkat. Ada yang tahu masa hidup kita? Hanya Alkitab mendefinisikan range-nya orang kuat itu berapa? Dari dulu sampai 80 tahun yang kita baca di sini. Nah, untuk itu maka Musa, manusia Allah, sahabat dekat Allah yang hidup di tengah pengalaman umatnya di padang gurun, berpengalaman dengan Tuhan, menyampaikan kepada generasi berikutnya dan sampai ditulis di dalam kitab ini bagaimana dia menyaksikan ada kematian, ada penderitaan, ada keterbatasan hidup akibat ketidaktaatan dan murka Allah. Maka ayat 7 sampai 8, hidup manusia di bawah murka Allah. Ayat 7 dikatakan sungguh. 2 kali kata sungguh, artinya real, benar, sesungguhnya amin. Kali habis lenyap karena murkamu. Artinya Musa mengakui bahwa penderitaan dan kepalaan manusia bukan kebetulan. Penderitaan, sekali lagi, dan singkatnya hidup manusia itu bukan kebetulan, sudah digariskan oleh Tuhan. Maka umat Israel, umat Tuhan, umat perjanjian, berikutnya dikatakan akan lenyap oleh murkamu karena dosa yang menyalakan kepada pelanggaran di padang gurun maupun yang tersembunyi semuanya di hadapan Allah. Ini dalam konteksnya artinya tidak ada dosa yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Maka dikatakan baik selanjutnya bahwa penderitaan hidup seringkali adalah cermin hubungan manusia yang rusak dengan Allah. Penderitaan, apa sih yang dimaksud dengan penderitaan dan mengapa kita harus mengevaluasi diri kita?
biasa. Ini adalah proses rohani di hadapan Tuhan. Di tempat saya, maaf kalau tidak terbanyak. Dikatakan bahwa di mana kita harus belajar dalam introspeksi diri, melihat ke dalam, jangan hanya melihat orang. Karena apa? Dalam Matius dikatakan banyak orang melihat lebih banyak orang lain, bahkan dia melihat seluruh di mata saudaranya dia kelihatan, tapi balok di mata sendiri tidak kelihatan karena dia lebih lihat yang sebenarnya. Nah, makanya dalam mengevaluasi diri, mari kita kembali ke dalam apa yang sudah baik, yang sudah Tuhan kerjakan, dan apa yang masih kurang, yang perlu. Maka dikatakan oleh pemazmur tadi, dan bahkan Mazmur 139 ayat 29 ayat 23 sampai 24, selidiki aku, lihat hatiku, kenali hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Siapa yang bisa melihat pikiran kita? Walaupun istri, suami atau pasangan atau anak-anak kita tidak bisa melihat dengan jelas. Ilmu psikologi manapun juga tidak mampu menerawang kedalaman hati. Tetapi pemazmur mengajak kita di hadapan Allah, ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenal pikiranku. Ini mengungkapkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama harus terbuka. Hidup yang singkat akan menjadi bermakna bila dijalani dalam takut akan Tuhan dan ketaatan padanya. Maka Mazmur ini ditulis supaya kita melihat, supaya kita mengetahui bahwa hidup manusia, engkau seperti dikatakan tumbuh-tumbuhan, pagi berkembang dan bertumbuh. Waktu petang ayat 6 apa? Lisut dan layu. Ya, kita tidak tahu kapan petangnya bagi kita masing-masing. Tetapi selama kita ada, maka pertanyaan yang kedua, saya sedikit berikut, mengapa kita harus mengevaluasi diri di tahun 2025 ini? Musa menyampaikannya ayat 9 sampai 10. Katakan di sini, sungguh, yang kedua kali ya dia berkata, sungguh segala hari kami berlalu karena lemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun hidup kami seperti telur. Singkat dan rapuhnya hidup manusia. Musa menggambarkan hidup seperti helaan nafas. Jadi kalau Musa berkata hidup kita ini seperti helaan nafas, ada orang yang menarik nafas terus setelah itu tidak meneruskan lagi. Jadi memang manusia kita akan begitu singkatnya yang digambarkan pendeta, tetapi Musa menggambarkannya. Bahkan dikatakan umur manusia 70 sampai 80 tahun ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kamu kuat 80 tahun. Oke, sekarang kita matematika sedikit. Pernah sekolah toh menjadi matematikanya sekarang. Masing-masing jangan lihat ke kiri kanan. Sudah berapa umur sekarang? Kurangi berapa hidup lagi. Ini maksudnya bukan berarti disebutkan langsung meninggal, tetapi harusnya mengatakan 70 80 itu masih kuat. Tapi setelah itu kesusahan, sakit penyakit, pergumulan mencong, jangankan yang sudah 70 tahun, beta ada sudah merasa cepat sekali lelah, dulu naik umur 8 cepat waktu masih remaja. Sekarang baru 2 meter aja sudah bertahap. Beta misalnya umur 47 tahun, 8 tahun, tinggal setengah lagi baru 76 tahun. Singkat hidup manusia. Maka dikata ini bukan ujian untuk umur panjang, tetapi pengakuan bahwa hidup manusia terbatas dan cepat berlalu. Manusia itu akan datang dan pergi seperti kita yang ada. Dan di mana-mana gereja di sini di Indonesia itu orang datang dan pergi, itu sudah biasa. Maka gereja kita juga selalu ditanamkan bagaimana melayani dan memberitakan Injil kemana-mana pergi, karena itu amanat agung.
dengan tanpa Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan, umur panjang tidak menjamin hidup yang bermakna bila dijalani tanpa Tuhan. Tapi sesingkat apapun juga itu, kalau kita jalani dengan terus sukacita Natal kita nikmati, tapi menghadirkan Tuhan, bukan menghadirkan yang lain-lain. Saya subuh pagi-pagi ibu bilang tanggal 24 buang sampah, 25 buang sampah, kita buang sampah di sana masih ada pesta sana sini. Tetapi di jalan raya itu ampun dah penuh dengan cairan-cairan yang tidak berkenan, artinya dibuang di WC, apakah itu berkenan kepada Tuhan sudah kasih utahuan Tuhan yang tahu. Tetapi yang saya mau katakan, hidup kita singkat, maka perjalanilah hidup ini dengan makna yang benar. Ayat 11, keseriusan murka Allah. Mari kita melihat di sini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ini berupa pertanyaan retorika yang nggak perlu dijawab, tapi direnungkan oleh umat Tuhan. Musa berkata dalam doanya, menyampaikannya kepada umat Tuhan juga. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ini menegaskan bahwa manusia sering meremehkan kekudusan Allah. Allah ada saatnya marah. Lalu manusia kadang-kadang banyak bermain. Tuhan Maha Kasih, Dia lemah lembut. Tetapi dalam bagian ini Mazmur berkata, apa? Dia gemas, kekuatannya murkanya akan menyala bagi orang yang tidak mau hidup sesuai dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi kalau kita melihat kembali berapa banyak kebaikan yang kita lakukan dalam tahun ini, atau berapa banyak tapi kemarahan yang sudah tumpahkan yang tidak kita tetapi pada semangat yang menyakiti hati. Betapa banyaknya kita egosentris bukan kepada kristosentris sebagai Allah. Maka firman Tuhan di ayat 12 ini menekankan bahwa manusia sering meremehkan kekudusan Allah dan akibat dosa dalam maut, dan pesan utamanya takut akan Tuhan bukan karena rasa ngeri bertemu dengan Dia, tetapi kesadaran serius bahwa Allah itu kudus dan tidak bermain-main terhadap dosa. Maka ada seorang pemuda berkata, saya apa-apa lah Pak Pendeta, kan masih hidup, pendeta belum mati. Nah, kata-kata seperti inilah yang jangan sampai tiba-tiba cuma ambil dari kita ketika nggak berdoakan, tapi selagi masih ada kesempatan, lakukan segala apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita sudah melakukan yang terbaik, tapi evaluasi kembali hari-hari hidup kita. Kita melihat di sini bahwa menghitung hari bukan soal kalender. Karena ada lagu apa? Menghitung hari detik-detik. Itu kalau kita menghitung hari dulu ya nggak ada kerja lain juga. Ibu Asri bisa dimarahin kantor kalau menghitung hari terus. Misalnya tuh ya, kita maaf ya. Tetapi maksud bukan kalender, tetapi sadar hidup kita tidak panjang. Hidup dalam pertobatan, memakai waktu untuk taat dan menyenangkan Tuhan. Hikmat sejati lahir saat manusia sadar. Sekali lagi, hikmat manusia lahir dan saat manusia sadar. Sadar apa? Hidupnya singkat dan hidupnya bergantung penuh kepada Allah. Jangan berkata, kita bisa kok tanpa Tuhan. Itu berarti ada kesombongan rohani. Jadi makna dari sini, Allah adalah kudus dan kekal, manusia berdosa dan terbatas, dan waktu kita terbatas. Dosa membawa murka dan kepanahan, bukan hanya konsekuensi alami. Hikmat sejati bukan dari umur panjang, tetapi hikmat sejati hidup dari rasa takut akan Tuhan dalam segala sesuatu. Beberapa waktu saya bilang ke mana ya, keluarga bapak kayaknya
mengutamakan sesama yang lebih uang dan harta. Dia bahkan bisa mau melapor ke penjara, mau mempolisikan, mengkasuskan sana sini, bahkan saudara pun tante menangkap oleh karena uang, oleh karena keserakahan. Nah inilah yang ada di dunia. Tapi itu apakah harta kita bawa pulang? Nanti palingan ya hanya 1 kali 2. Ada yang bagus. Kami pernah pesan itu belinya sampai 8 juta. Itu mahal sekali. Kalau di kampung saya itu 2 juta itu sudah mewah. Tapi yang mungkin berbeda-beda setiap daerah. Mungkin mahal sekali. Bahwa ini beberapa yang sudah pengabdian ya. Rekan yang saya sudah sampaikan demikian harganya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup kita singkat, maka mari kita mengevaluasi. Mengapa harus mengevaluasi terus-menerus? Karena tadi hidup itu perlu kita lihat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Evaluasi membantu kita belajar dari pengalaman, bukan terus jatuh bangun aku dalam dosa yang sama. Jadi saya bilang, jangan sampai kita jatuh bangun. Kemarin lakukan itu, lusa lakukan lagi. Sumber berjanji, iya saya tidak akan jahat Pak Pendeta, saya tidak akan mama, saya tidak akan bapak, saya tidak akan begini berjanji kepada siapa juga. Tapi manusia berjanjinya menurut sehingga ketika dia berkata bangkit kembali itu, jadi bangkit. Maka kita harus yang pertama dalam mengevaluasi agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mintalah kekuatan dari Allah. Mempersiapkan hati membangun tahun baru dengan kebijaksanaan bukan sekedar euforia tanpa arah. Seorang pelari maraton tidak langsung lari secara fisik. Ia meregangkan badannya, minum, mengevaluasi, bahkan dia mungkin rekam selama perjalanannya beberapa waktu yang lalu untuk melatih dan belajar. Demikian juga hidup manusia. Kita perlu untuk belajar. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita mengevaluasi diri kita? Dikatakan waktu adalah anugerah Tuhan. Sebenarnya begitu, tapi ya sudah apa-apa. Waktu adalah waktu Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau menggunakan hari yang Tuhan berikan itu sebaik mungkin. Berdiam diri di hadapan Tuhan adalah penting. Sekarang pertanyaan untuk kita dalam gereja secara bersama, berapa banyak waktu kita satu hari berdiam diri dalam Tuhan? Atau banyak waktu kita nonton TV, drama Korea, drakor apa segala macam itu, atau mungkin lakukan semua aktivitas kita? Itu tidak salah. Tapi Allah ingin kita berdiam diri dalam Tuhan, tanpa gadget, tanpa distraksi. Biarkan Tuhan berbicara melalui firman Tuhan yang tersampaikan. Gunakan pertanyaan temanku, apakah saya sudah lebih dekat dengan Tuhan tahun ini atau lebih jauh? Di mana saya paling sering gagal dan berdosa dalam kata-kata, perbuatan, tingkah laku? Apakah saya sudah mengampuni orang yang menyakiti saya? Karena kita punya hati. Semua di sini punya hati. Dan hati kita gampang tersakiti, terluka, tergores, apapun juga jenisnya. Pokoknya yang namanya hati gampang terteran itu. Nah, oleh sebab itu mari kita datang minta ampun dalam masa raya Natal ini. Berapa banyak oleh karena tidak dapat baju baru atau tidak dapat makanan, tidak dapat banyak kata-kata kasar, dan semua yang terjadi di rumah tangga tidak ada damai. Seperti Petrus setelah menyangkal Yesus, dia menangis. Demikian juga dalam saat kita mengevaluasi diri. Kita mau akui keberadaan kita orang berdosa dan minta pertolongan Tuhan dalam 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan buatlah komitmen bagi kita untuk dapat menjadi pembawa kabar baik. Aplikasi praktisnya ada beberapa hal di sini. Ya, selain berdiam diri, gunakan waktu, mengatur iman, ada sering pertanyaan. Tetapi berikutnya dikatakan
mari kita bersyukur untuk setiap pertemuan kecil. Ada hal-hal positif. Berikutnya, bagaimana sudah Tuhan kerjakan. Maka dalam Kidung Jemaat berkata, masih ingat lagunya? Bila ropan keras melanda, dihukum bila putus asa dan seterusnya. Apa lainnya? Hitunglah berkat sepanjang hidup. Mengapa? Ketika kita menghitung kebaikan Tuhan, maka itu adalah bentuk evaluasi dan kemana Tuhan. Karena beberapa orang saya. Jangan terjebak dalam penyesalan tanpa harapan. Evaluasi harus membawa kita kepada pengampunan dan kewarasan. Dan bersyukur bahwa di tahun ini, ya, majelis jemaat kita, majelis yang sudah dijawab oleh Tuhan, biarlah semua hidup dalam ketaatan Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menjawab setiap mahal doanya. Kemudian yang mana luka yang malu-malu mengatakan, ini hadiah Natal terindah. Ya, untuk itu, jangan kita lupa untuk selalu introspeksi dan melihat. Nah, dalam kaitannya hari ini, habis sudah bangun, saya akan menyampaikan kepada keluarga Tuhan juga tentang anak dalam kasih dan janji Allah. Setelah dalam masa evaluasi, sekarang masuk dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. Mari kita membuka bersama-sama bagian ini. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 39. Firman Tuhan berbunyi, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Firman Tuhan ini lahir dalam konteks khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Ia menegaskan bahwa janji keselamatan Allah tidak berhenti pada satu generasi saja, tetapi mengalir terus-menerus dari generasi ke generasi, dari orang tua kepada anak-anak, bahkan sampai kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Janjinya akan terus mengalir. Dengan kata lain, sejak awal Allah merancang iman sebagai warisan rohani yang harus diteruskan dari orang tua kepada anak, dari anak kepada anak. Inilah generasi yang Allah percayakan, dan terima kasih untuk ketaatan keluarga Rian Konaya untuk membawa taat kepada firman Tuhan dan membawa anak masuk dalam perjanjian dengan Allah. Firman ini dengan kata lain, sejak awal Allah merancang iman, termasuk memberikan bagi anak terkasih di dalam keluarga ini, dan sebagai warisan rohani yang harus diteruskan. Maka ketika orang tua membawa anak ke dalam sakramen baptisan anak, sesungguhnya mereka sedang mengakui dua hal penting. Yang pertama, anak adalah milik Allah, dan orang tua menerima amanat ilahi untuk setelah dia hadir di dalam dunia, menuntun anak hidup dalam kasih dan kebenarannya, mengikuti sakramen baptisan, bukan sekedar upacara gerejawi atau tradisi iman atau merasa orang kita dapat orang Kristen, melainkan komitmen hidup orang tua untuk menjadi teladan bagi anak. Memiliki komitmen bagi orang tua untuk menjadi pengajar bagi anak. Menjadi komitmen orang tua varian dari itu juga untuk menjaga imannya dalam kehidupan sehari-hari dan menerjemahkannya. Firman ini sengaja setiap orang tua dalam mengevaluasi. Sekarang pertanyaannya, Abi sudah hadir ke dalam dunia ini sudah beberapa tahun, lihat sedikit ke belakang, mana yang lebih diajarkan tentang Kristus atau tentang sifat Allah? Mana yang pernah diajarkan kepadanya tentang kehidupan dunia ini dan keberkahannya, atau tentang cerita-cerita yang mengarahkan kepada Kristus? Janji Allah atas anak-anak akan bertumbuh subur jika orang tua dengan sadar menanamkan didikan yang seimbang, kasih yang tegas di
disiplin yang perlu kasih, sehingga kasih menghargai, sayang menghargai tepat pada waktunya, tetapi juga marah dan juga didikan itu penting tepat pada waktunya, maka akan lahir generasi ilahi. Tidak lahir dari kebetulan. Biarkanlah itu tugas sekolah itu, tugas yang mengasuh dan tapi dari orang tua, gereja termasuk sekolah. Maka generasi lain lahir dari kebetulan, tetapi dari orang tua yang setia menjalankan amanat baptisan, mengajarkan doa dan firman, sikap takut akan Allah dan hidup benar di tengah dunia yang berubah. Maka di tengah keluarga, anak adalah peniru guru. Karena ini evaluasi juga dari kita yang sudah berkeluarga, jangan pernah berkata-kata yang tidak benar, karena pasti dia akan keluar. Walaupun dia belum terlalu paham, tetapi apa diharapkan itu dia sampaikan. Itu juga yang dilakukan. Jadi melalui renungan ini biarlah keluarga yang mulai, yang orang tua yang ada di sini kembali berkarya pada di sini. Sudahkah kamu mendidik anak bukan hanya agar sukses di dunia ini? Penting bekal dalam segala sesuatu. Kemarin saya tanya, sudah persiapkan warisan belum? Pak Rian bilang nanti on the way. Ya Bapak Ibu sudah siapkan warisan anak belum? Harusnya Bapak di surga setelah anak diserahkan kepada Tuhan, dia sudah masuk dalam janji Allah. Karena menjadi anak Allah, berkat dan termasuk warisan dari Allah akan lahir. Itulah berita sukacitanya. Karena di dalam kasih dan janji Allah, Allah kita dipanggil pemanggil, bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk menjadikan kita dan melahirkan generasi-generasi yang memuliakan Tuhan. Jadi mari kita bagi keluarga, pesan saya dalam evaluasi keluarga dan seluruh umat Tuhan, mari kita berpikir sejauh mana saya mau telah mendidik anak-anak selama ini yang sudah lama berkeluarga, yang akan berkeluarga, mempersiapkan diri supaya menjadi orang tua yang baik, dan yang akan membawa anak-anak datang kepada Tuhan. Didiklah mereka menjadi generasi yang baik, kuat dalam kasih, seimbang dalam disiplin di dalam firman. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki tahun 2026 yang tinggal beberapa hari lagi, tinggal 4 hari lagi atau 5 hari lagi. Bukan